Shalom anak-anak yang mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat papa dan mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya untuk menyaksikan channel Mama Shen. Tak lupa mama ingatkan untuk seri kali ini jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe, kemudian share tentang channel ini ya ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa juga bahwa kalian juga harus belajar untuk mempraktekkan setiap firman, setiap teladan cerita yang mama boleh bagikan buat kalian-kalian di waktu-waktu yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi stay tune ya, dan kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan cerita pengantar tidur. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kalian di dada, mama berdoa ya buat kalian ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kesempatan saat ini kami boleh menyaksikan cerita pengantar tidur. Kali ini persiapkan kami Tuhan untuk dapat menyimak cerita yang akan disampaikan oleh Mama Shen. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, kali ini mama akan bercerita tentang seseorang yang nantinya dia dinamai oleh Tuhan sebagai Bapak orang beriman. Karena apa? Karena imannya yang sangat kuat kepada Tuhan, dan dia sangat percaya 100% terhadap janji-janji Tuhan meski dia belum melihat. Ya, siapakah dia? Kita akan tunggu setelah yang satu ini ya. Nah, pada saat itu ada seorang bapak-bapak bernama Bapak Terah namanya. Dia tinggal di Urkasdim, tanah Urkasdim. Bapak Terah ini punya 3 orang anak, tapi yang satu meninggal, jadi tinggal 2 laki-laki. Salah satunya adalah Bapak Abram namanya. Nah, Bapak Terah punya anak Bapak Abram. Nah, Bapak Abram ini sudah punya istri. Istrinya cantik sekali. Namanya Sarai. Nah, si istrinya ini juga tinggal bersama Bapak Terah, satu rumah dengan Bapak Terah. Kemudian selain itu Bapak Terah juga punya 1 orang cucu, di mana dia adalah anak dari putra Bapak Terah yang sudah meninggal. Namanya adalah Lot, si cucunya ini. Nah, pada saat itu Bapak Terah ingin pergi atau pindah keluar kota, keluar dari tempat tinggalnya yang ada di Urkasdim. Bapak Terah membawa Bapak Abram, kemudian membawa Sarai menantunya, kemudian membawa Lot cucunya, dan mereka semua pergi bersama-sama ke tanah Kanaan. Apakah hanya mereka saja? Oh, tentu tidak. Karena apa? Karena mereka perginya adalah rombongan. Wah, banyak sekali ternak-ternak yang dibawanya serta. Nah, ini sepanjang perjalanan mereka. Mereka berjalan dari tanah Urkasdim menuju ke Kanaan. Ya, banyak sekali nih kambing, domba, kemudian sapi, ada babi juga dibawanya, ada kuda juga dibawanya. Semua dibawa beserta orang-orang yang mengembalakan ternak-ternaknya Bapak Abram dan Bapak Terah tentunya. Mereka berjalan cukup jauh. Nah, karena di sana banyak padang gurun nih, padang pasir, mereka juga naiknya apa nih? Naik apa yuk? Ada yang tahu? Ini binatang apa ya? Ini namanya onta. Ya, binatang yang kuat tinggal di padang pasir dan dia minumnya sedikit sehingga
dia bisa dinaiki bareng-bareng, atau ada orang yang menunggang onta-onta ini, termasuk Bapak Abram dan Lot dan Bapak Terah. Nah, karena Kanaan itu cukup jauh dari Ur Kasdim, akhirnya kan tidak bisa sekali jalan ya langsung sampai. Akhirnya mereka berombongan ini berhenti di Haran. Nah, karena Bapak Terah ini usianya sudah cukup tua, maka akhirnya Bapak Terah ini tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Dan di Haran ini Bapak Terah pun menutup usianya, atau Bapak Terah dipanggil Tuhan dan meninggal dunia di Haran. Kemudian pada saat Bapak Terah sudah meninggal, Abram gak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kemudian Abram mendapatkan firman Tuhan. Pada saat Abram sendirian, Tuhan berfirman pada Abram, "Abram, ya Tuhan," jawabnya, "pergilah dari tanah leluhurmu, pergilah dari rumah ayahmu, pergilah ke suatu negeri yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu." Dan Abraham gak ngeyel. Lah, gimana itu Tuhan? Aku kan gak tahu. Tidak, itu bukan sifat dari Abraham. Tapi Abraham melakukan dengan ketaatan. Dia berkata, "Baiklah Tuhan, aku akan pergi dengan membawa istri dan keponakanku Lot, karena hanya dia yang aku punya. Kemudian aku juga akan membawa semua harta milik yang aku dapatkan selama aku tinggal di Haran bersama orang tuaku." Nah, akhirnya Bapak Abraham memanggil Sarah. "Sarai, iya suamiku. Sarai, kita harus pergi dari tanah ini. Kita harus melanjutkan perjalanan. Kalau saat ini kita sampai di Haran, kita harus berjalan lagi karena kita belum sampai kepada Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan untuk kita." "Oh begitu, baiklah suamiku, aku akan ikut pergi kemanapun engkau pergi." "Ya sudah, yuk kita panggil Lot juga." "Lot, Lot." "Ya paman." Nah, "Lot, ayo kita berkemas-kemas. Bawa semua ternakmu, bawa semua hartamu, kita pergi dari tanah ini." "Kemana paman?" "Nanti Tuhan akan tunjukkan di mana kita akan tinggal." "Baiklah paman, aku menurut apa kata paman saja." Akhirnya mereka bertiga dan semua harta yang mereka miliki mereka bawa. Dan tidak hanya itu, semua pekerja-pekerja yang mereka dapatkan, semua para penggembala yang mereka miliki, mereka bawa juga. Kemana? Ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, anak-anak sekolah minggu nih biasanya tahu lagunya, karena Abram nantinya akan diminta Tuhan untuk berdiam diri di satu negeri, namanya negeri Kanaan. Nah, anak-anak sekolah minggu biasanya menyanyikan pujian ini. Pernah dengar ini? "Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan." "Kau berjalan mau kemana? Kau berjalan mau kemana?" Abram jawab, "Aku nggak tahu." Abram jawab, "Aku tidak tahu." Wah, itu yang terjadi anak-anak. Sekalipun Abram nggak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan, Abram tetap taat.
mau taat karena aku percaya Tuhan pasti berikan tanah perjanjian yang luar biasa untukku. Dan Tuhan pasti penuhi janjinya. Tuhan pasti berikan sesuatu yang indah. Tidak mungkin Tuhan akan mencelakaiku dan keluargaku. Itu luar biasanya Abram. Abram percaya bahwa dia bersama istrinya dan bersama keponakannya Lot akan dipelihara Tuhan. Mau kemanapun bukan soal buat Abraham, karena aku percaya Tuhan besertaku. Tuhan pasti memberkatiku kemanapun aku pergi. Sehingga Abraham katakan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Wah, puji Tuhan, itu luar biasanya Abraham. Abraham taat dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh, Abraham percaya. Abraham percaya bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan beserta dengan dia. Dan dia memegang janji Tuhan. Tuhan besertaku. Sekalipun aku tidak tahu Tuhan bawa aku kemana, sekalipun aku belum tahu negara atau negeri yang dijanjikan Tuhan untukku itu seperti apa, apakah itu negeri yang makmur, negeri yang subur, atau negeri yang gersang, atau yang seperti apapun, tapi Abram tetap percaya. Dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Abram percaya bahwa Tuhan menyertai kemanapun dia akan pergi. Dan itulah luar biasanya Abram. Abram memegang janji Tuhan yang luar biasa. Sampai Abram di tempat tujuan yang Tuhan tujukan di sana. Dan Abram bersama Sarai dan Lot berdiam diri di negeri yang Tuhan janjikan. Tapi karena Abram sangat kaya, Lot pun juga diberkati dengan sangat kaya. Ternaknya makin lama makin banyak, makin luar biasa pertambahannya. Mereka makin kaya lebih-lebih, sehingga negeri itu dijadikan tempat untuk saling berebut. Berebut apa? Berebut untuk mengembalakan tempat kambing dombanya. Karena apa? Gembala-gembalanya sering rebutan. Rebutan apa? Rebutan air. Ini sumurku, nggak cukup kalau buat ternaknya Bapak Abram dan Bapak Lot. Harus salah satu. Gak bisa kalau dua-duanya semua ternak minum dari sumur ini. Lah, mereka sering berantem. Kemudian mereka juga sering berantem. Ini gak bisa, ini sudah daerah penggembalaan kami, gak boleh dimasukin sama kalian. Yang seperti itu. Mereka berantem. Para penggembalanya ini yang mengembalakan kambing, domba, dan semua ternaknya Abram dan Lot berantem satu dengan yang lain. Akhirnya pertengkaran itu sampai kepada telinga Abraham. Wah, Abraham berpikir, gak bisa ini kalau berantem terus. Lot itu keponakanku, aku juga menyayanginya. Gak mungkin kalau berantem terus. Sudahlah, aku akan panggil Lot. Lot, kesini Lot. Iya paman, ada apa? Lot, kita gak bisa seperti ini loh. Para gembala-gembala kita berantem terus. Lah kenapa kok pada berantem ya paman? Ya kan mereka berebut air, mereka berebut padang rumput untuk memberi makan dan memberi minum ternak-ternak kita. Oh begitu ya paman? Iya, sudah gini aja. Karena kamu keponakanku, aku gak mau kita berantem. Yuk, kamu pilih. Kamu mau pilih daerah yang kanan atau yang kiri? Kalau kamu pilih kanan, nanti paman pilih yang kiri. Kalau kamu pilih yang kiri, nanti paman pilih yang kanan. Begitu
sebaliknya, kamu mau yang mana? Nah, terus si Lot ini berpikir, gitu ya. Wah, aku mau pilih daerah yang subur yang banyak penduduknya. Pasti daerah itu daerah yang menyenangkan. Aku mau ke sana aja, biar paman daerah yang sepi aja. Gitu kata Lot dalam hati. Terus dia bilang, paman, aku pilih daerah yang dekat sungai Yordan ya, boleh ya? Ya terserah Lot saja. Paman mengikuti. Baiklah, kalau kamu memilih daerah sana, pergilah ke sana. Dan aku memberkatimu, Lot. Terima kasih, paman. Akhirnya Lot dan gembala-gembalanya, kambing dombanya, ternak-ternaknya pergi ke daerah sekitar sungai Yordan. Dan Bapak Abram ini tetap tinggal di Kanaan. Sekalipun Bapak Abram ini sudah tua atau sudah lebih senior dari Lot, tapi Bapak Abraham bukan tipe orang yang egois, bukan tipe orang yang milih enaknya sendiri. Bapak Abram adalah golongan orang yang mengalah. Bapak Abram mengalah biar Lot memilih mana yang dia suka. Seharusnya orang yang lebih tua dipersilahkan terlebih dahulu untuk memilih anak-anak, tapi Bapak Abraham mengalah. Sudahlah, Lot itu sudah aku anggap seperti anakku sendiri, jadi biar dia yang memilih. Dan Bapak Abraham, sekalipun tanah yang menjadi bagian dari Bapak Abraham ini terlihat sepi, jarang penduduk, kemudian mungkin tidak begitu subur, tapi Bapak Abraham percaya bahwa pada saat Tuhan beserta dengan Abram, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, kamu tinggalkan keluargamu, pergi ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan berkata kepada Abram, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan janji itu dipegang oleh Abram. Dia percaya kemanapun aku pergi, Tuhan memberkatiku, karena Tuhan sudah berjanji padaku. Itu luar biasanya Abram. Abram percaya penyertaan Tuhan. Abram percaya janji Tuhan atas hidupnya, ya dan amin. Oleh karena itu, akan banyak lagi hal-hal yang akan kita pelajari nantinya ke depan dalam cerita pengantar tidur tentang Bapak Abram ini. Betapa Bapak Abram ini punya iman yang luar biasa, percaya kepada Tuhan dengan kuat dan tidak tergoyahkan. Dan itu yang harus kita tiru dan kita teladani dari hidup Bapak Abram ini, anak-anak. Nah, anak-anak, cerita Mama Shen sampai di sini ya. Besok kita akan sambung lagi. Doakan Mama Shen untuk bisa selalu punya ide-ide kreatif untuk terus menyampaikan cerita-cerita baru untuk cerita pengantar tidur buat kalian ya. Nah, sebelum kalian tidur, mari kita berdoa. Mama pimpin kalian dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pengantar tidur. Kalau Engkau memberi teladan tentang Bapak Abram, Tuhan, ajari kami punya iman seperti iman Bapak Abram yang percaya kemanapun Tuhan bawa, kemanapun Tuhan perintahkan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan selalu memberkati kami, bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Sekalipun kenyataannya mungkin seperti Bapak Abraham yang mendapatkan tanah yang sepertinya kurang subur, tapi Bapak Abram tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Ajari kami Tuhan untuk hidup seperti Bapak Abram. Tuhan Yesus berkati dan jagai kami juga dalam istirahat kami. Jagai papa, mama, kami semua, pengasuh kami, para pekerja di rumah kami, dan seisi rumah kami Tuhan.
tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Karena kuasa darah Yesus menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, dari segala hal-hal buruk, dan proteksi darah Yesus memagari dan melindungi kami, membawa kami senantiasa dalam keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, saksikan seri-seri selanjutnya karena cerita tentang Bapak Abram ini belum selesai. Masih banyak lanjutannya yang jauh lebih seru, jauh lebih wow lagi, yang bisa menjadi teladan hidup buat kita semua. Baiklah, selamat tidur, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.